udah jalan ya udah banget ngomong ini juga ada Hai semuanya. Jadi hari ini aku dan Gio bakalan ngobrol-ngobrol tentang kerja bareng pasangan seperti yang kita udah sounding sebelumnya di Instagram, dan ini adalah salah satu segmen yang akan kita launching di YouTube channel kita, yaitu GVNM Talk. Yeay. Banget. Intinya Ada banyak sharing, akan ada banyak cerita di segmen ini. topik pertama ini kita bakalan bahas tentang kerja bareng pasangan yang udah sempet kita obrolin juga nih sebelumnya di Instagram. Kita udah nanya ke kalian kayak kalau misalnya ada pertanyaan langsung aja nih share. Jadi hari ini kita kayak bakalan share tentang pengalaman kita berdua dalam kerja bareng. Mungkin challenge-nya bakalan apa aja, siapa tahu kan berguna juga buat teman-teman karena kita udah sempet jalanin duluan nih gitu. Terus habis itu kayak tips dan trik dari aku dan Gio, sama akan jawab beberapa pertanyaan dari teman-teman yang udah masuk ke Instagram kita. Dan kita juga mau bilang juga apa yang kita bicarain sekarang ini, apa yang kita ceritain ke kalian itu tuh pure cerita kita dan pengalaman kita. Dan apa tips yang kita share itu nggak bisa mungkin nanti 100% applicable ke semua pasangan. Jadi tetap kalian harus komunikasi dengan pasangan kalian masing-masing. Jadi kalau misalnya kalian kayak wondering, sebenarnya Aca sama Gio tuh kerja apa sih gitu, maksudnya kayak kenapa kita bisa sharing hal ini gitu, emang kita berpengalaman gitu kan. Jadi aku sama Gio itu tuh ada kerja bareng tuh sekarang 4 berarti ya. Jadi dimulai dari tahun 2018 kita sering distip itu apa? Bisnis titip. Terus abis itu bikin brand makanan namanya This Guy Cooks. Kita juga ngejalin ekspedisi kargo, dan juga yang terakhir yang paling baru ini yang kalian sedang nonton sekarang. Ini baru 3 tahun perjalanan kita kerja bareng lah. Dan mungkin kalian after nonton video ini, ya mungkin nanti kalian bisa skip 3 tahun pertama susah-susahnya kerja bareng pasangan kalian, denger dari kita. Ya. Kerjaan kita bareng itu dimulai di tahun 2018. Jadi waktu gue masih sekolah di Melbourne, Aca came up with the idea of this tip. Jadi kayak kita beliin barang titipan orang gitu. Ya udah akhirnya itu adalah accidentally pekerjaan kita yang bareng yang pertama. Ya kita belajar dari teman kita sih pas kita liburan bareng, ngeliat dia beliin barang orang gitu ya. Jadi kayak pas dia pulang dia kayak balik modal gitu. Jadi kayak liburannya gratis. Jadi ya udah kayak terinspirasi. Terus waktu itu Gio masih di Melbourne. Ya udah nih aku jadi adminnya, kalau misalnya ada orang kayak sis mau titip barang ini dong. Terus dari situ aku yang ngurusin lah pokoknya administrasinya, pembayarannya. Tapi dari situ operasionalnya Gio yang ngurusin. Karena kan Gio lagi di Melbourne kan, jadi Gio yang nyariin barangnya. Jujur pas kerjaan pertama bareng kita ini tuh gue banyak kedumelnya. Gara-gara kadang tuh kita jadi repot sendiri. Kadang kita tuh kalau lagi liburan kita jadi repot sendiri sama barang orang. Kita nyariin barang orang sampai nggak tahu kemana, kita ngambil. Cak, kita kenapa jadi repot gini sih, Cak, kan kita lagi liburan gitu. Sementara Aca tuh orangnya kayak semua mau diambil. Dan gigih gitu loh. Kayak semua pesanan maksudnya mau diambil dan gitu. Dan Aca tuh orangnya mau capek gitu. Dan itu mungkin salah satu clash pertama kita kali ya, di pekerjaan ini. Waktu itu yang kasihan sih maksudnya pas Gio lagi di Melbourne sih, maksudnya kan dia harus kayak ke tokonya sendiri, jalan sendiri, terus bawa balik sendiri plastik gitu kan, repot kan. Kalau misalnya ada aku kan ya better lah, maksudnya ada teman ngobrol, terus habis itu ada teman bawain barang gitu. Pernah ke Singapura juga lagi liburan, tapi kayak jatuhnya jadi kayak malah capek juga gitu kan, kesana kesini ngambil barang pesenan gitu-gitu. Ya aku belajar sih, jadi kayak ya ngertiin dia tuh maunya apa, maksudnya oh dia tuh lebih pengen liburan gitu. Cuman aku sendiri juga pengen cari uang, ya balik modal gitu ya liburannya. Cuman akhirnya ya jadinya lebih kayak banyak nanya sih, nggak semuanya diambil. Kayak ini orangnya cuman kayak budgetnya segini, terus jauh, nggak usah kali ya. Cak itu nggak worth it. Iya, jadi oh ya itu boleh, Cak, orang kita lewatin kok gitu. Jadi lebih ada komunikasi aja jadinya, dan itu jadinya lebih enak gitu. Long story short, jadi kerjaan kita selanjutnya itu di This Guy Cooks yang kita kerjain sama-sama. Kita launching itu di 2020 awal, dan di saat itu tuh seru banget ya. Seru banget, happy banget karena yang kayak aku post di Instagram juga, kayak salah satu mimpiku tuh pengen punya bisnis bareng sama pasangan gitu. Nah ini kayak our baby apa ya? Baby shark. Our baby.
Jadi happy banget, kita branding sendiri. Jadi This Guy Kita Cooks create itu, menu sendiri, This Guy Cooks itu tuh kayak apa sih? home based kitchen gitu. Jadi production itu masih ya home based lah gitu. Jadi pertama kali This Guy Cooks tercipta itu tuh pas Gio baru balik dari Melbourne kan, udah for good. Habis itu kita tahun baruan, Gio tuh kayak bikin menu apa ya waktu itu, roast pork belly tapi dibalut, pokoknya gede banget, tengahnya nasi. Terus semua keluarganya Gio tuh pada suka. Nah di situ kayak ya udah kayak came up with the idea, Gi Chinese New Year. harus jualan ini pas Chinese New Year gitu, karena Chinese New Year identik babi gitu kan. Terus ya udah deh langsung kayak oh ya cari menu satu lagi, terus ya udah deh kayak bikin, ayo kita foto produk, ayo packaging semuanya gitu, dan pesenannya tuh kayak melimpah gitu. Beyond our expectations Iya. ya pokoknya. Kayak maksudnya seru sih, seru banget. Mungkin ada clash dikit-dikit yang kita juga ternyata menemukan pas kita lagi nyiapin itu. Cuma nothing major sih saat itu ya. Kayak aku cuma inget ini sih, kayak waktu itu aku kan capek banget karena ternyata bangunnya harus subuh nyiapin makanan. Terus Gio kan udah Belum mulai kerja di dapur guys. iya. Terus Gio tuh mulai masak pagi. Ya sebenarnya aku nggak gitu kerja di dapur sih, cuman bantu packaging. Cuman packagingnya kan ada ribet kan, ide waktu itu. Terus pokoknya udah mulai siang, udah mulai kenceng-kencengan tuh kita pas ngomong, kayak maksudnya Gio udah capek di dapur, aku capek di packaging. Cuman di situ justru kita juga jadi belajar kayak saling mengerti kali ya. Jadi oh ya udah ngerti untuk maksudnya saat itu pasangannya lagi capek atau saat itu pasangannya lagi hektik misalnya, ya udah kita tenang aja, kita jangan sampai baper aja dengan apa yang dia bicarain. Apa mereka nggak maksud kok ngomong itu gitu kan, nanti kalau pas udah tenang ya juga baik lagi gitu. Masing-masing juga jadi kayak belajar, oke kalau misalnya lagi capek berusaha kendaliin emosi, jangan sampai ngomong yang nggak enak gitu, atau jangan sampai jadi kayak saling kenceng, nadanya jadi tiba-tiba berubah tinggi gitu. Dan waktu itu di Sky Cooks itu rencananya cuman sekali-sekali ya. Iya, per season. Per season. Jadi misalnya ya ini aja kayak misalnya Chinese New Year atau mungkin ada Easter atau mungkin ada Lebaran atau mungkin ada Natal dan lain-lain. Tapi then COVID happens gitu. Dan di saat itu kita punya ide kayak ya udah kita jalanin aja terus ya kan. Kan semua orang juga sekarang kayak jualan makanan nih. Ya udah kita lanjutin aja gitu. Cari produk baru lagi, kita R&D lagi, itu semua dilakuin pada saat kita LDR. Jadi kita nggak ketemu waktu itu pas PSBB pertama ya kan. Jadi kayak guanya ngapain, Acanya ngapain gitu. Dan emang saat itu tuh kita belum settle banget dengan si Guy Cooks ini, dengan pembagian pekerjaan kita. Dan ini juga salah satu poin penting gitu pada saat kalian kerja bareng. Walaupun kalian pikir ini kan punya bareng-bareng, ini kan ya udah ini kita kerja sama-sama gitu kan, ya udah kerjanya ya udah santai aja, maksudnya yang lu bisa kerjain yang gue bisa kerjain. Ternyata itu bisa jadi another clash gitu. Hal simple yang waktu itu bikin stiker ya. Jadi sebenarnya gue itu lebih ke operation di dapur. Kalau yang bagian percantik brand itu tuh sebenarnya bagian Aca gitu kan. Cuman waktu itu nggak tahu kenapa akhirnya gue tiba-tiba bikin stiker gitu. Intinya dia tuh terlalu bersemangat. Iya. Terus kan kita COVID pertama kali kita jadi gabut banget kan, jadi kayak nggak ngapa-ngapain gitu. Terus maksudnya kayak Gio tuh belum share apa-apa sebelumnya, kayak atau enggak Ca tolong bikinin stiker dong atau apa, tiba-tiba udah jadi duluan stikernya. Maksudnya dalam hatiku loh ini kan kerjaan gue harusnya gitu, kenapa dia jadi ngerjain? Karena aku tuh sebenarnya pengen banget ikutan kerja gitu, cuman kan karena COVID jadi nggak bisa dong, aku nggak bisa ke rumah dia, dia nggak bisa ke rumah aku. Ya udah aku ngerjain yang apa aku bisa, Gio ngerjain apa yang Gio bisa gitu. Ya udah kayak packaging serahin lah sama aku semua, terus Gio yang bagian masak, pokoknya semua operasional dia gitu kan. Terus ternyata itu kejadian lah kayak gitu. Aku ngomongnya gini sih, Gi, ini kan di Sky Cooks kayak punya kita gitu kan, tapi kalau misalnya ini kamu semua yang kerjain, kamu jadi one man show. Ya udah, maksudnya selama ada COVID, ya udah di Sky Cooks kamu aja semua yang kerjain. Termasuk, maksudnya aku tuh lagi ngomongin ke arah kayak pemasukan. Maksudnya aku nggak enak dong, kayak bener-bener aku nggak ngapa-ngapain. Terus masa nanti tiba-tiba kayak dia udah capek-capek, terus ada pemasukan, aku kayak menuntut gitu kan, menuntut hak bayar gue gitu kan. Nah itu maksud aku tuh kayak gitu kan. Gue nangkepnya waktu itu gue nggak suka dengan kata-kata one man show. Sementara ini di Sky Cooks ini kita ciptain bareng-bareng, tapi dengan kata-kata one man show itu waktu itu gue juga apaan sih nih anak. Dengan gue tanya masukan ke Aca, itu menurut gue ya udah
involving her gitu loh, cuman dia nangkapnya lain gitu. Again, itu adalah clash di mana yang tadi gue bilang pertama, nggak ada job desk yang jelas. Ya mungkin kalian pikir, itu kan harusnya simple banget. Cuman ya itu jalanin aja lu ntar. apa? Cuman ya itu sih, maksudnya kayak itu pelajaran buat masing-masing kita pribadi sih. Balik lagi, kalau misalnya aku pribadi ya aku belajar untuk bisa berkomunikasi dengan lebih baik. Maksudnya ya benar, maksudnya Gio udah bikin, ya tinggal aku pilih, bantuin gitu kan. Cuman mungkin karena aku tuh udah mikirnya lebih kayak jauh gitu. Terus nanti aku kerja apa dong gitu, masa aku nggak bantuin Gio sama sekali gitu kan. Terus makanya aku sebut one man show. Nah tapi di pikiran aku tuh one man show itu tuh keren. Maksudnya itu bukan sesuatu hal yang buruk sama sekali. Maksudnya ya udah ini bener-bener bisnis Gio sendirian gitu. Cuman aku lupa, maksudnya aku bisa kayak bantu Gio mungkin di marketingnya, mungkin kayak endorse orang-orang, terus kayak desain Instagramnya gitu. Jadi itu juga yang kayak akhirnya kita lakuin ya sampai sekarang gitu. Jadi sebenarnya dari awal itu ya lebih baik udah ada pembagian tugas yang jelas gitu. Sebenarnya nggak apa-apa kalau misalnya Mau ngebantuin mau ya. ngebantuin, kayak gue mau ngebantuin tugas Aca karena di saat itu juga kita lagi gabut banget kan, nggak ada ngapa-ngapain. Ya aku pun mau ngebantuin Gio kan, kayak sampai sekarang pun akhirnya aku juga jadi bantuin masak, apa yang aku bisa aku bantuin. Atau Aca kasih ide makanan atau gimana gitu ya, itu sebenarnya fine-fine aja. Cuman kita tuh udah tahu gitu pembagian kerjaan kita tuh apa dan apa gitu. Jadi sesuai juga sama skill kita masing-masing pembagiannya. Terus kita juga nggak ada yang ngerasa kayak overwork gitu loh satu dengan yang lain. Karena kan maksudnya ini kayak ya tadi Gio bilang our baby gitu. Jadi karena ini our, ya dua-duanya harus ada effort gitu. Jadi jangan, karena aku pun pribadi aku nggak mau Gio capek sendiri tapi nanti pembagian juga malah kayak, maksudnya aku ngerasain gitu. Iya nggak fair, aku ngerasain kerja di dapur tuh sangat-sangat melelahkan gitu. Terus aku nggak ngapa-ngapain di rumah, tiba-tiba kayak ada pemasukan, harusnya kayak Gio ngerasain tapi malah kayak harus berbagi gitu kan. Ya mungkin Gio juga nggak masalah dengan itu, cuman mungkin pikiran aku beda gitu kan gitu. Jadi emang akan lebih baik dari awal ada pembagiannya. Dan lanjut ke kerjaan ketiga kita, yang kita baru kerjain sama-sama di tahun lalu juga ya sama. Tahun lalu pas COVID ini kita jadi kayak punya 2 usaha. Iya, dan usaha yang ketiga ini itu ekspedisi keluarga gue, dan ya kita jadi marketingnya gitu. Kalau di kerjaan yang ini sih kita thanks God gak ada clash kayak gimana ya. Cuman di sini tuh kalau dari gue sendiri, gue tuh jadi kayak bersyukur gitu, kayak gila bersyukur. Maksudnya di saat waktu kerjaan pertama yang bisnis itu tuh Aca tuh memaksakan gitu. Aca tuh orangnya gigih gitu, karena customer yang kita dapatkan, customer yang kita jadi regular customer kita adalah customer yang waktu itu gitu. Kan kalau ekspedisi itu kan kayak yang kita lakukan adalah import barang gitu kan. Bagian marketing kita nyari klien, terus mereka kayak order barang kirim ke Indo lewat kita gitu. Karena kita udah sempet di stip, aku adminnya, aku punya kayak list customer, potential customer, list customer ya. List customer, terus habis itu kayak di kontak-kontakin lagi. Ternyata ya puji Tuhan sih, maksudnya mereka jadi reguler. Jadi apa yang gue dapat itu tuh ya kalian tuh kerjain aja gitu, kalian jalanin aja. Kalau misalkan kalian ada kesempatan untuk kerja bareng sama pasangan dengan posisi kalian sebenarnya nggak gitu suka atau kalian not really enjoy doing it gitu, ya nggak apa-apa, jalanin aja, karena maybe in the future ternyata itu akan berguna gitu. Dan because it happens to us gitu, kayak ternyata yang waktu itu susah-susah ternyata sekarang membuahkan hasil gitu. Untung waktu itu Aca susah, coba Aca orangnya kayak gua kagak dapet. Udah males dulu. Tapi bener sih, tetap ya tadi kan balik lagi pas kita belajar di STIP ya harus ada komunikasi gitu. Karena yakin juga sih kalau misalnya aku tetap maksain juga kayak in the end bakalan bubar juga, karena aku bakalan maksa sendiri gitu. Cuman ketika emang akhirnya udah mulai saling terbuka, saling mau ngertiin gitu, jadi jalan terus gitu kan. Terus sama sih, maksudnya kayak aku nggak menemukan kayak ekspedisi kita ada clash gitu, kayaknya enggak gitu ya, semoga enggak ada. Cuman aku lebih kayak belajar hal baru tentang Gio gitu, tentang Gio yang ternyata orangnya tuh teliti banget, ternyata orangnya tuh rapih banget. Nah aku tuh nggak bisa sama sekali yang namanya kayak pembukuan gitu. Ini tuh dari kita baru mulai kerja bareng tahun lalu Juli ya, usaha ini sampai sekarang
itu semua data customer, tanggal, semuanya rapih gitu, itu urusan Gio. Kayak pas aku lihat, oh ya ini pencatatannya kayak ada sekian ratus pengiriman gitu. Terus kayak shock sendiri, kita udah segitu banyak gitu. Maksudnya sekarang, maksudnya kerjaan aku kan kayak nyari customer baru gitu-gitu kan. Cuman urusan kayak data-data, semua Gio yang ngurusin gitu. Kalau nggak ada Gio kayak udah berantakan banget sih gitu. Jadi kayak seru sih kerja bareng tuh, bener-bener ngasih lihat kita sosok pasangan tuh yang lebih dalam gitu, yang lebih baik. Mungkin ya emang ada plus minusnya gitu, cuman ternyata itu tuh kayak membuat kita berdua tuh kayak bertumbuh gitu ya sebagai seorang pribadi. Terus kayak aku bisa ngelihat pertumbuhan di Gio, Gio bisa ngelihat pertumbuhan di aku. Another thing yang gue belajar di sini, jadi kayak di sini kita tuh nggak banyak kelas ya, justru kita banyak belajar ya. Mungkin kita udah lebih dewasa kali ya. Mungkin mungkin ya karena udah lebih ngerti. Iya, udah lebih ngerti satu sama lain gitu kan. Jadi di sini juga gue belajar dari Aca gitu. Gimana caranya ngomong ke customer. Karena kan kita dengan posisi ini kita susah untuk face to face ketemu customer gitu kan. Kita ketemuan yuk gitu, ngobrol gitu. Tapi kita lebih ke either chat atau call. Tapi mostly chat gitu kan. Dan ternyata apparently gue adalah orang yang judes kalau di chat. Gue nggak ngerti itu maksudnya Dia kayak nggak bisa gimana. jadi customer service. Menurut gue tuh ya udah biasa aja ngomong. Tapi Aca bilang kayak enggak Ji, itu judes. Ya, itu tergantung orang yang baca nggak sih? Iya kan, gue pikirnya kayak gitu awalnya. Cuman ternyata pas setelah gue lihat Aca, oh iya sih, oh maksudnya udah denger apa jelasannya dia kayak, oh iya sih bener sih, oh iya bener sih. Pantesan dulu ya, dari dulu kayak misalnya kalau lagi nawarin customer dengan kita approach-nya chat gitu ya, dia selalu dapat, gue enggak gitu. Jadi gue apa yang dia dapat kasih ke gue, ya udah gue yang ngejalanin gitu. Dia tuh bagian carinya, gue tuh susah banget, mungkin karena itu kali ya salah satunya. Jadi kadang waktu itu gue misalnya bikin template untuk nawarin, Ca tolong review. Ini tuh udah cukup kalem atau enggak, udah cukup ramah atau enggak gitu. Dan pekerjaan keempat kita yang terakhir kerjaan bareng adalah GVNM ini yang kalian lagi nonton ini. Jadi kalau misalnya di YouTube channel ini kan kita masih ngedit sendiri kan. Abis itu kayak aku tuh rada memaksakan diri aku gitu, karena aku sebenarnya kan nggak gitu bisa ngedit. Tapi di antara kita berdua, better dia. iya, kayak better aku. Jadi pas aku ngerjain ya aku sambil nonton YouTube, sambil pelajarin gimana sih kalau ngedit gini gitu kan. Nah, cuman setiap aku abis ngedit bawaannya tuh kayak udah capek sendiri gitu loh. Nah, terus kayak one day aku tuh lagi bareng Gio, terus aku udah capek gitu kan ngerjain, memaksakan diri, padahal Gio udah bilang udah istirahat dulu, tapi aku tetap tanggung. Habis itu kayaknya ternyata aku sudah melebihi batas capekku. Nah di situ aku tiba-tiba ngeliat Gio lagi santai ngeliat Instagram gitu kan, terus habis itu aku berubah menjadi Singa. singa. Pokoknya ini salah gue. Kenapa harus dilihat pas gue lagi main Instagram gitu kan? Kenapa dia nggak ngeliat gue pas lagi Ngerjain ekspedisi. ngerjain ngapain kek? Kenapa dia ngeliat gue pas gue lagi main Instagram gitu? Gak salah kamu juga sih. Terus Makasih. Iya. Terus abis itu kayak otak aku tuh langsung kayak apa ya, maksudnya karena udah capek jadi kayak aku langsung kayak negative thinking semua, kayak sumpah ya nih orang, maksudnya kan gue juga nggak bisa, gue sambil belajar kayak pokoknya langsung kayak mikir yang aneh-aneh yang jahat, yang galak-galak semua gitu. Kayak padahal Gio kalau misalnya mau berusaha dia bisa kali nontonin YouTube sambil belajar juga gitu-gitu kan, jadi kayak marah-marah sendiri tapi nggak aku ungkapin. Nah jadinya kayak gitu, jadi kayak orang ngeselin banget gitu. Aku kayak Gio ngomong apa, udah aku mau ngapain gitu kan, terus itu nih kamu rekam suara. Terus kayak apa lagi ya, kayak naruh barang dilempar. Pokoknya itu nyebelin banget guys waktu itu. Kayak aku sadar maksudnya itu salah satu sifat aku yang jelek gitu. Kalau dari hal ini kayak aku belajar untuk lebih mengenal diri aku sendiri malahan. Kayak aku belajar untuk tahu batas aku tuh sampai mana. Kalau misalnya mau udah capek ya istirahat gitu, dengerin Gio, istirahat dulu. Jadi jangan terlalu push myself yang kayak towards my limits yang bener-bener jadi bikin aku Ya nggak, karena orang lain di sekitar iya nggak enakin gitu. Maksudnya kalau udah capek udah take a break lah gitu kan. Terus lebih belajar untuk bisa berkomunikasi gitu, aku maunya tuh sebenarnya apa. Mungkin karena aku mikir udahlah emang Gio nggak bisa gitu, padahal sebenarnya
Bu, ya balik lagi, Gio harusnya bisa untuk belajar dan aku tahu gitu. Gio tuh bukan orang yang nolak untuk belajar gitu loh, cuman karena aku nggak ngomongin aja. Jadi ya Gio nggak tahu harus ngapain, makanya dia main Instagram gitu. Jadi kayak ya aku belajar itu sih dari situ. Video yang ini yang kalian lagi nonton ntar gue edit. Iya, Gio keren banget loh, dia inisiatif katanya kayak Iya, sebelum lu jadi singa. enggak boy, tadi aku udah bilang udah nanti ini aku aja by the way, terus akhirnya tuh kita sorry, akhirnya kita tuh ini cari video editor karena emang ya kita sama-sama tahu limit kita akhirnya, terus daripada kita maksa ya. daripada kita kayak wasting time untuk hal yang kita nggak terlalu bisa, terus hasilnya kayak B aja. Jadi mendingan ya kita coba cari orang dari luar gitu. Tapi ya tetap kita akan edit dikit sih. Jadi emang yang kita simpel kayak ini, kayak bisa lah kayak gini edit sendiri, belajar ya udah kita edit sendiri. Tapi kalau emang ya udah mulai banyak footage, udah mulai banyak apa, ya itu daripada menimbulkan another konflik, jadi ya udah kita cari jalan tengah. Jadi ya jangan dipendam, diomongin, mau minta tolong jangan sungkan gitu. Dan dari sisi gue juga ya gue belajar untuk jadi lebih inisiatif gitu. Dari apa yang Aca udah bilang ke gue gitu, dari apa yang Aca rasain, ya sebagai pasangan yang baik, ya kita harus belajar kan jadinya, kita harus ngelakuin ya kita inisiatif jadinya, kita apa ya, proaktif, kita jadi lebih proaktif gitu. Emang apa yang kita bisa kerjain ya, instead of kita tanya mau aku bantuin, ya udah langsung aja bantuin gitu. Apa ya gitu deh. Oke, jadi dari 4 pekerjaan ini yang kita kerjain bareng, apa kesimpulannya? Pertama, untuk saling ngerti, mau berdiskusi, nggak menang sendiri. Cari tahu lah maksudnya pengennya pasangan tuh seperti apa di dalam sebuah usaha. Jadi nggak ngeberatin salah satu pihak doang gitu. Dan yang kita pelajarin kedua itu adalah adanya pembagian tugas yang jelas gitu antara satu sama lain, antara pasangan. Terus yang ketiga, belajar juga untuk selalu ngelihat hal-hal positif sih. Mencoba terbuka sama kelebihan pasangan kita gitu. Kita tuh pasti bisa belajar dari hal apapun. Dan kalau bisa jangan lihat kekurangan-kekurangan pasangan tuh, apalagi pas lagi kerja gitu. Karena cobalah ngelihat hal-hal baik yang bisa kita pelajarin dari mereka gitu. Dan selanjutnya adalah communication skill, itu yang kita pelajarin bareng. Dimana kita belajar untuk mengungkapin apa yang kita mau, apa yang kita harapkan dari pasangan kita. Instead of kita cuman simpan itu dalam hati, dan dia juga ngajarin aku waktu itu, Cak, kalau kamu capek kamu kasih aku heads up gitu ya. Jadi gue udah tahu kalau Aca tuh capek itu dia mendingan dia better nggak usah diganggu gitu. Dan akhirnya gue bilang waktu itu, oke, kalau misalnya kamu udah mau capek, kamu bilang aku nggak akan ganggu kamu. Instead of kamu tiba-tiba diem, itu kan jadi question dong di gue kan. Terus gue tanya, gue aja ngomong, dia malah jadi makin bete. Jadi mendingan lu kasih gue heads up, gue nggak ngajak lu ngomong sama sekali sampai lu normal gitu kan. Iya, jadi kalian find your ground rules lah sama pasangan masing-masing gitu. Gimana cara komunikasi yang baik, terus gimana cara terbuka kalau misalnya satunya ternyata nggak terlalu bisa mengutarakan perasaan, ya coba cari jalan keluarnya, jalan tengahnya tuh seperti apa. Karena ya menurut aku kerja bareng itu kayak in the end sama aja kayak kita kerja bareng pas udah jadi suami istri nantinya gitu. Karena kan itu namanya juga kayak kita harus menjaga sebuah harmonisan keluarga gitu-gitu. Ya sebenarnya apa yang kita lakukan sekarang itu belum ada apa-apanya. Kali nanti kalau misalnya kita udah kerja barengnya pada saat kita as a husband and wife gitu. Iya, jadi emang kita latihan lah anggapannya dari sekarang. Apalagi penting banget yang namanya komunikasi gitu. Itu udah perlu banget kita hatamin gitu ya sebagai sebuah pasangan. Nah sekarang kita mau jawabin respon-respon di Instagram yang waktu itu ditanyain. Mungkin beberapa udah bisa kejawab dari yang tadi, tapi ada 2 hal yang lumayan banyak banget yang nanya dan kita belum sempat kejawab ya kayaknya dari yang itu ya. Yaitu yang ke-1 tentang gimana caranya kita bagi finansial kita, sama satu lagi gimana caranya kita bagi waktu profesional sama personal. Jadi kalau misalnya untuk keuangan saat ini sih karena aku dan Gio masih ada kerjaan masing-masing, pemasukan masing-masing,
Jadi semua income yang kita dapat dari kerja bareng kita langsung kita tabung. Biasanya tabungnya itu diinvestasiin ya gitu, karena kan emang kita belum tahu nih bakalan kepake buat apa, cuman kita pengen dia grow gitu. Nah itu semua kita investasiin jadinya. Tapi once in a while kalau emang kita tahu kita ada kebutuhan, ya Kita pakai kita gitu. pakai. Contohnya sekarang kita lagi prepare untuk wedding, atau kita lagi misalnya lagi siapin ini nih, bikin video, bikin studio GPNM nih, yaitu kita pakai juga gitu. Tabungan kita ya tabungan bareng gitu, dan nantinya pun pada saat kita merit, kita udah sepakat itu untuk ya tabungan kita adalah tabungan sama-sama gitu. Pemasukan dari aku, Gio, kerjaan apapun gitu, di pemasukan bareng, terus pemasukan kita dari usaha bareng juga, pokoknya semuanya disatuin, terus dari situ baru kita bagi-bagi nih per bulannya, kayak buat investasi berapa, per puluhan, terus splurge, ya, entertainment, makan, masing-masing berapa refleksi, gitu, berapa persen, jadi jalan-jalan. jadi kalau misalnya emang nggak kepake buat entertainmentnya ya udah disimpan lagi gitu. Ini lumayan penting sih kalau kalian udah mulai kerja bareng sama pasangan, jadi gimana caranya kalian ngatur financial kalian berdua itu important. Iya, harus diomongin sih biar nggak jadi masalah di kemudian hari. Jangan ada nggak enakan, karena ya better diomongin dari sekarang sih. Apa concern kalian, kalau misalnya usaha bareng pembagiannya gimana. Contohnya kayak di Sky Cooks ya, karena emang Gio lebih banyak operasional, lebih capek, maksudnya lebih banyak waktu di situ. Untuk saat ini itu pemasukan beda ya. Kalau itu nggak kita tabung bareng gitu. Cuman kalau misalnya untuk itu kita memutuskan kayak itu untuk jadi pemasukannya Gio, tapi Gio kasih beberapa persen buat aku gitu. Karena kan aku ngurusin Instagram gitu-gitu, pokoknya kayak ya sebijaksana kalian masing-masing aja gitu. Yang enak lah di dua belah pihak. Jadi selanjutnya kita mau jawab untuk gimana caranya kita bagi waktu profesional sama personal. Yaitu pintar-pintarnya kita untuk bagi waktu sih. Jadi gimana caranya kita set schedule untuk kita sama-sama. Cak, kita harus ketemuan. Nah, Cak, misalnya pas udah ketemuan nih, Cak, kita ngomongin ini, kita harus ngomongin ini. Jadi dan apa sampai jam segini gitu. Emang fokus Emang ngurusin itu doang. Ngurusin itu gitu. Dan ada waktunya pun nanti kita misalnya lagi nggak ngomongin itu, ya udah kita sama sekali nggak ngomongin tentang kerjaan gitu. Jadi kita ngomongin tentang ya kita hubungan kita atau ya kita happy happy gitu. Jadi emang biar nggak mix up gitu. Bener tadi, kita harus ngebatasin, jangan sampai kalau misalnya emang obrolan kita semua jadi udah kerjaan, pasti ketemu jadi capek jadi kan. kayak aduh ntar ketemu aja gue ngomongin ini pernah sih, pernah ada kalanya loh aku ngerasa kayak gitu sih. Iya kayak capek ya, maksudnya pengen sekali-sekali aku Netflixan aja daripada call Gio, karena obrolannya lebih kayak kargo kargo ekspedisi. Cuman ya itu pentingnya kayak pembagian waktu. Ya udah set, kalau misalnya emang kita mau fokus ngomongin ya ngomongin itu aja biar cepat selesai. Penting juga kayak kita tuh bagi waktu set emang buat kita have fun gitu. Apalagi sejak adanya GPNM channel ini, kayak kita kan jadi lebih kayak mengekspos kegiatan kita jalan-jalan gitu. Aku sama Gio juga belajar untuk kayak kalau misalnya emang lagi capek, maksudnya nggak mau ini ya bilang, dan kayak ya udah kita jalan santai, nggak usah ngurusin apapun gitu. Oke, ingat kalian kerjain sesuatu itu ya kalian harus happy karena itu akan terlihat nanti di hasilnya. Jadi itu dari kita. Thank you buat kalian udah dengerin dari awal sampai akhir. Terima kasih kalian bertahan. Jadi emang kerja bareng pasangan itu banyak banget happy-nya, tapi banyak banget juga challenge-nya. Yep. Ya kita nggak mau bilang negatif karena challenge itu justru yang bikin kita jadi lebih baik gitu. Aku belajar sih kita lebih mengisi waktu-waktu pacaran tuh dengan hal yang produktif. Terus kita jadi bisa latihan untuk nanti kita merit, kehidupan pernikahan, gimana kerjasama yang baik. Oke. Itu aja sih dari kita teman-teman. That's all for today's GPNM. Bye guys. Bye. Love you all. Oke, sekarang kita mau pergi makan. Yuk makan.